Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar bahasa Indonesianya tema 1. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 tentang bermain di lingkunganku. Di pembelajaran ini kita akan belajar menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Ada yang tahu apa itu keragaman? Keragaman itu adalah macam-macam benda. Jadi berbagai macam benda. Di dalam buku terdapat teks yang berisi informasi. Jadi di dalam teks itu biasanya ada sebuah cerita yang ada informasinya. Misalnya informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda. Jadi dalam sebuah cerita itu di situ diceritakan jenis-jenis dan kegunaan benda-benda. Setiap jenis dan kegunaan benda itu sangat beragam, sangat bermacam-macam. Nih, sekarang kita baca sebuah cerita yang berjudul Bermain Gelembung Sabun. Nah, ini ada di buku paket ya. Nanti kalian bisa dilihat di buku paketnya. Bermain gelembung sabun. Dedi senang bermain di rumah. Kali ini ia bermain gelembung sabun di halaman bersama teman-temannya. Bermain gelembung sabun sebaiknya dilakukan di luar rumah. Gelembung sabun mudah dibuat. Sabun pencuci piring dicampur dengan air kemudian diaduk hingga rata. Nah, buatlah tangkai peniupnya dari sedotan. Lipatlah ujung sedotan membentuk segitiga. Ikatlah menggunakan karet gelang. Celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun. Lalu tiup gelembung-gelembung sabun akan berbentuk. Jadi di sini menceritakan tentang gelembung sabun. Mungkin kalian pernah bermain gelembung sabun ya di rumahnya. Biarpun bermainnya itu tidak memakai alat. Ya, jadi sabunnya digosok-gosok ke tangan, kemudian kalian tiupkan sambil tangannya dibulatkan. Nah, bakal ada gelembung sabun. Ya. Nih, menyebutkan kosakata tentang benda. Nih, banyak benda yang digunakan untuk bermain. Nah, yang barusan kalian baca ya, yang tentang gelembung sabun itu, di situ ada banyak benda. Nah, ada benda-benda di situ, nama-nama bendanya ada gelembung sabun, kemudian alat untuk meniup gelembung sabun. Nih, ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Jadi nama-nama benda itu ada ciri-cirinya. Ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, dan permukaan dan kegunaannya. Nah, seperti cerita tadi, ada gelembung sabun. Nah, gelembung sabun itu bentuknya gimana? Mungkin kalau sudah berbentuk, sudah ditiup, maka bentuknya bulat ya. Nah, kalau seandainya itu belum ditiup, itu masih benda cair ya, cair. Kemudian bahannya bermacam-macam. Kalau alatnya tadi sedotan, bahannya terbuat dari plastik. Nah, kalau sabun, kalau gelembung sabun, airnya itu ya terbuat dari sabun ya. Kemudian warnanya berbeda-beda. Nah, warnanya kalau tadi alatnya mungkin untuk sedotannya berwarna-warni, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Nah, kalau gelembung sabunnya itu warnanya itu jernih aja kayak air gitu warnanya. Kemudian permukaan, jadi permukaannya juga bermacam-macam, ada yang halus, ada yang kasar, dan kegunaannya berbeda-beda. Kayak tadi sedotan sebenarnya gunanya itu untuk menyedot minuman, tapi di situ sedotan itu kan dipakai untuk meniup gelembung. Jadi gunanya itu bisa untuk menyedot minuman, ataupun di situ karena dibuat untuk gelembung sabun, jadi gunanya untuk membuat gelembung sabun.
Kemudian di sini ada kelereng dengan simpai. Kalian mungkin bisa membedakan. Nih, ada kelereng. Ini kelereng bentuknya ya berbentuk bola kecil yang terbuat dari kaca. Nih, mungkin anak laki-laki suka bermain kelereng ya. Nah, kalian bisa melihat kelerengnya. Biasanya kelereng itu kalau di luar itu bening, di dalamnya itu ada warna-warnanya. Nah, nih, jadi warnanya bening di luar dan berwarna-warni di dalamnya. Permukaannya halus dan licin. Nah, apa gunanya kelereng ini? Untuk bermain kelereng. Caranya bagaimana? Caranya dijentik. Jadi dijentik jari. Mungkin kalau laki-laki suka bermain kelereng ya, di rumahnya biasa di luar rumah itu. Ya, kemudian ini ada simpai. Nah, simpai ini berbentuk lingkaran ya. Jadi berbentuk lingkaran terbuat dari rotan atau plastik. Jadi simpai ini ada yang terbuat dari rotan, ada yang terbuat dari plastik. Nah, simpai rotan berwarna coklat muda. Jadi kalau yang terbuat dari rotan mah biasanya warnanya itu coklat muda. Tapi kalau simpai plastik itu berwarna-warni. Kadang dalam satu lingkaran itu ada yang merah, kuning, hijau, kemudian biru. Ada yang cukup biru aja semuanya atau merah aja semuanya ya. Kemudian apa gunanya simpai? Simpai digunakan dengan cara diputar di pinggang. Nah, mungkin kalian pernah ya melakukan itu. Jadi si simpai itu disimpan di pinggang, kemudian kita putar-putar badan. Nah, ini perbedaan kelereng dengan simpai. Oke. Nih, di pembelajaran ketiga kita akan menyebutkan kosakata tentang benda. Kita dapat menambah pengetahuan kata dengan membaca teks. Lihat di sini. Setiap benda mempunyai ciri masing-masing. Ciri-ciri benda dapat dibedakan berdasarkan warna ya, ukuran, bentuk, wujud, permukaan dan rasanya. Permukaan benda ada yang halus ataupun kasar. Jadi permukaan benda itu ya ada yang halus dan ada yang kasar. Kasar artinya kesat dan tidak halus. Jadi kasar mah kesat dan tidak halus. Halus artinya licin atau lembut. Jadi halus itu adalah licin dan lembut. Permukaan benda halus misalnya buah apel, kemudian permukaan benda kasar misalnya buah durian. Nih, bentuk benda ada yang tetap dan ada juga yang dapat berubah. Air dapat berubah bentuk sesuai bentuk tempatnya. Tanah liat dan plastisin dapat berubah bentuk jika ditekan, ya. Buku dan tas bentuknya tetap meskipun dipindahkan atau ditekan-tekan. Jadi benda itu ada yang berubah bentuk, ada yang berubah bentuk jika kita lakukan sesuatu, dan ada yang tidak berubah bentuk biarpun kita lakukan sesuatu. Nah, contohnya air dimasukkan ke gelas bakal berbentuk gelas, dimasukkan ke botol bakal berbentuk botol. Kalau tanah liat didiemin akan seperti itu, tapi kalau ditekan-tekan dia bisa berubah. Kita rubah menjadi binatang, bisa berubah menjadi buah-buahan, miniatur buah-buahan bisa. Nah, buku atau tas biarpun dipindah, ditekan, di gimana itu bentuknya akan tetap. Ya. Nah, menuliskan hasil pengamatan tentang benda. Nah, selain itu kita bisa melihat atau mengamati benda-benda. Nah, mengamati artinya melihat dan memperhatikan dengan teliti. Setelah selesai, kamu dapat menuliskan hasil pengamatanmu. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama, amati dengan teliti benda-benda yang diamati. Jadi amati dulu, kita mau meneliti apa. Setelah itu catatlah hasil pengamatan meliputi nama bendanya apa, kemudian apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan mengapa bisa terjadi. Nah, setelah itu tuliskan hasil pengamatan setelah dilakukan pengecekan ulang. Nah, jadi adanya benda itu bisa kita amati. Ya, sekali lagi bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama kita lihat dulu, amati dulu.
sampai ini secara detail ya apa aja di situ. Kemudian catatlah hasil pengamatan itu. Apa saja yang harus dicatat? Ini nama bendanya apa? Kemudian apa yang terjadi? Kemudian apa yang dilakukan dan mengapa bisa terjadi? Bisa kita coba ya. Kemudian setelah itu hasilnya ya kalian tulis setelah diamati tersebut. Nah, mengidentifikasi sifat-sifat benda melalui pengamatan. Nah, tadi kalian sudah tahu ya cara pengamatan. Nih, di sini ada bentuk benda yang dapat berubah dan ada yang tidak berubah. Nih, contohnya di sini minyak. Nih, minyak dituangkan ke mangkuk, maka bentuknya akan seperti mangkuk. Nah, dituangkan ke botol, maka bentuknya akan seperti botol. Nah, bentuk benda yang berubah selain minyak itu ada air. Jadi air itu bentuknya itu akan mengikuti tempatnya. Ada juga benda yang sifatnya mirip air. Kata ibu tadi ada minyak, kemudian lem, ada tinta, ada apa lagi? Ada kecap. Kecap juga termasuk benda cair ya. Nih, kamu dapat mengetahui keragaman sifat benda dengan melakukan pengamatan. Melalui pengamatan, kamu akan menemukan informasi. Ayo sebutkan bahan, warna, permukaan, dan kegunaan benda tersebut. Nih, di sini ada minyak ya, contoh minyak. Nah, kamu bisa mengamati, iya ini minyak ya. Minyak itu adalah benda cair. Kalau dimasukkan ke botol besar, maka bentuknya akan seperti botol besar. Kalau kalau dimasukkan ke kayak teko, maka bentuknya akan seperti teko ya. Nah, selain tadi ya menjelaskan tentang benda-benda, kita juga bisa menjelaskan makna kata tentang keragaman benda. Jadi ada maknanya, apa itu makna arti? Nih contoh di sini, wujud benda. Di sekitar kita terdapat banyak sekali benda. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah ada benda cair karena seperti air ya. Benda cair karena bersifat seperti air, kemudian bentuk benda cair menyesuaikan bentuk wadahnya. Contohnya kecap, minyak goreng, dan sampo. Ada benda padat karena memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Benda padat berubah bentuk jika mendapatkan perlakuan tertentu, contohnya tali rafia digunting, kertas disobek. Nah, selain itu ada benda gas. Benda gas memiliki bentuk dan ukuran sesuai wadahnya. Contohnya gas pada balon dan udara dalam ban atau udara di ruangan ya. Kalau benda gas ini tidak kelihatan, tapi kalau benda cair sifatnya hampir sama dengan benda gas. Cuman kalau gas mah tidak kelihatan, kalau benda cair mah kelihatan. Ya, oke. Untuk latihannya, nih kalian kerjakan buku pena ya, buku pena tema 2 ya, halaman 91 dan 92. Nomor berapa saja? Cukup kalian isi nomor 1 sampai nomor 4 ya. Ingat, untuk tugasnya ada di buku pena ya. Halaman tadi halaman 91 dan 92, nomor 1 dan nomor 4. Oke, nanti kalian kerjakan ya. Nah, mungkin untuk pelajaran bahasa Indonesianya cukup sekian. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa difahami. Kalau tidak paham, kalian bisa tanyakan ke Ibu ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.